Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi azmain amma ba'du. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kesejahteraan dan kepentingan manusia. Tuhan yang kasih sayangnya tidak terhingga, Tuhan yang kekuasaannya tiada yang menandinginya, Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia. Hanya kepadanya kita menyembah dan berserah diri, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat serta salam tak lupa kita sambungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang berakhlak Al-Quran, yang maksum dari segala dosa. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Heri Purwosusanto selaku dosen pengampu retorika yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah judul, yaitu optimalisasi generasi Rabbani dalam persatuan dan cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk mencintai tanah air kita. Karena ketika kita tidak mencintai tanah air kita sendiri, maka kita termasuk orang yang zalim. Nauzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 85 yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Halwati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan di dalam tafsirnya ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Mencintai tanah air juga merupakan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Pentingnya mencintai tanah air didasarkan pada sebuah peristiwa terkenal saat Nabi SAW diusir keluar dari Mekah. Saat hendak meninggalkan Mekah, beliau menghadap ke arah Ka'bah seraya berkata, "Demi Allah, sungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah tanah Allah yang paling dia cintai, lembah yang terbaik yang ada di atas muka bumi, dan yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya penduduk tidak mengusirku, aku pasti tak akan pernah meninggalkanmu." Teman-teman yang dirahmati Allah, mengapa hubul waton minal iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Tanah air kita adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang indah, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang harus kita cintai dan jaga dari tangan-tangan penjajah. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Bangsa akan maju jika para pemuda memiliki karakter nasionalisme. Nasionalisme tidak terlepas dari dorongan untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Cinta tanah air dan kebinekaan menjadi modal dasar untuk menjaga persatuan Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika perlu kita tanamkan sejak dini, agar kelak ke depan mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sayangnya di era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini mengakibatkan pudarnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan para remaja atau generasi muda. Kemudian, bagaimana cara untuk generasi muda atau generasi Rabbani dalam berperan dalam persatuan dan cinta tanah air dengan cara belajar untuk memperdalam ilmu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat tersebut mengisyaratkan belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad, dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata, dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasannya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya. Tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Bagaimana syairnya? Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, innadlu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, innadlu alal waton. Indonesia billadzi anta unwanu faqoma, kullu mayatika yaumau toni hayyal qaimama, kullu mayatika yaumau toni hayyal qaimama. Teman-teman yang saya cintai, Indonesia sangat membutuhkan anak-anak muda yang berjiwa pahlawan dan berpendidikan, berani bersuara dan bertindak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh siapa negara kita dicintai? Oleh siapa negara kita dihormati? Kalau bukan diri kita sendiri. Kepada generasi muda, bangsa Indonesia tunjukkan gelora kepemudaan yang mencerminkan cinta terhadap tanah air, dimulai dengan belajar dengan baik, bangga dan menghargai budaya, bahasa, adat, serta keragaman yang ada di Indonesia. Tunjukkan jiwa semangat yang menggelora dalam membela dan memperjuangkan, mempertahankan tanah air Indonesia ini agar tidak kembali dikuasai oleh negara lain yang ingin menguasai. Negara kita yang kaya akan hasil buminya dan keindahan lainnya. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang akan kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Semoga Indonesia menjadi negara maju, aman, damai, sejahtera, dicintai rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.